Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'assaral muslimin wa jumratal mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Bulan Rajab adalah bulan pembuka kebaikan menuju Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam kebaikan. Nanti di bulan Sya'ban kita menyirami kebaikan. Kita memupuk kebaikan dengan keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan. Memasuki bulan Ramadan kita panen kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan di mana ada peristiwa yang sangat spektakuler dalam panggung sejarah kenabian Rasulullah SAW. Peristiwa Isra dan Mi'rajna Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa yang tidak bisa hanya mengandalkan akal untuk memahaminya, karena akal ini tidak terbatas untuk memahami kekuasaan Allah yang di luar batasan makhluknya. Mungkin menurut akal kita impossible, nggak mungkin, tidak masuk akal. Tetapi bagi hamba Allah yang beriman sangat mudah untuk meyakini peristiwa ini terjadi adanya. Tak heran ketika peristiwa ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada 3 kelompok besar ketika itu. Ada yang yakin percaya, ada yang ragu-ragu, dan ada yang menolak tidak percaya. Yang yakin inilah kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq yang pertama kali membenarkan, meyakini peristiwa ini benar terjadinya. Yang ragu-ragu kelompok Ubay bin Salul, orang-orang munafik. Memang di awal dia masuk Islam pun keraguan-raguan, hanya lisannya saja Islam tapi hatinya masih kafir. Dan kelompok yang ketiga kafir, makin kurang aja. Itulah kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Bahkan setelah peristiwa Isra Mi'raj memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Majnun, gila. Dulunya Al-Amin. Peristiwa Isra Mi'raj berubah gelar menjadi Al-Majnun. Bagi orang yang beriman sangat mudah meyakini peristiwa Isra Mi'raj, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa kemahakuasaan Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Jangankan Isra Mi'raj, lebih daripada itu
Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah menciptakan gunung, matahari, bintang-bintang, galaksi. Sangat mudah bagi Allah, apalagi menjalankan hambanya. Sehingga peristiwa ini diawali dengan kata-kata Subhana, maha suci Allah. Allah maha suci dari keterbatasan, Allah maha suci dari ketidakmampuan, maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Peristiwa ini yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua peristiwa yang harus kita yakini bagian daripada iman. Ada namanya kauniyah sebab akibat, ada robbaniyah kemahakuasaan Allah. Sebab akibat adanya kita karena ada orang tua kita, orang tua ada karena kakek nenek kita, dan seterusnya sampai ke Nabi Adam dan Hawa. Adanya panas, api itu sifatnya panas, itu menurut logika kita. Tetapi ketika Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada manusia yang tidak punya ayah ibu, Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia yang hanya punya ibu, Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Itu tidak mustahil menurut akal kita, tapi menurut Allah nggak ada yang mustahil. Begitu pula dengan panas, api itu panas menurut kita. Tetapi ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus dan seluruh rakyatnya, Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api dingin sejuk selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Begitu pula dengan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa kemahakuasaan Allah, Allah yang aktif. Makanya kalimatnya asra, Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam, minal masjid haram ilal masjid aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa di Palestina, yang Allah perlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum peristiwa ini Rasulullah mengalami amul hazan, tahun duka cita, di mana kedua orang yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah wafat, yaitu Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau. Sebagai hadiah refreshing tour supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, Allah memberikan hadiah Isra Mi'raj ini. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini yang terpenting adalah Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang menarik ternyata ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah, Allah cukup turunkan ayat. Allah perintahkan kita puasa, Allah cukup turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup turun ayat, usmin amalan shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ketika Allah perintahkan haji, cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup turun ayat aqimis salat, tapi Allah langsung memanggilnya. Inilah keistimewaan salat. Sehingga Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan salat berarti meninggalkan agama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu as-shalah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Ketika salat itu diterima, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Ketika salat itu ditolak, maka seluruh ibadah kita ditolak oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah peristiwa Isra Mi'raj ini bagaimana kita menjadikan salat sebagai tolak ukur dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kuncinya adalah sholat. Bagaimana caranya? 4 persyaratan sukses dunia akhirat. Pertama, lakukan sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Khairul a'mal as-sholatu ala waktiha, kata Rasulullah. Amal yang terbaik sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ketika kita mendengarkan azan, yakinilah itu